Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita harus menambahi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa syukur Allah Subhanahu wa taala akan menambah-nambahi nikmat ini. Dan kita kalau memiliki rasa syukur berarti kita faham tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Hawduka as-safil mubarak, wirduna yawman nushuri. Sallallahu ala Muhammad ya Allah, sallallahu alaihi wasallam ya Allah, sallallahu ala Muhammad ya Allah, sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ra'ayna al-insana بالفراء إلا إليك، والغمام قد أضلنا، والملا صلوا عليك. صلى الله على محمد يا الله، صلى الله عليه وسلم يا الله، صلى الله على محمد يا الله، صلى الله عليه وسلم يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي فارحمنا جميعا يا الله واعفو عنا سيئاتي يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. على محمد يا ربي صلي وسلم، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia yang hidup di dunia menginginkan untuk menjadi orang yang mulia. Tidak ada satupun manusia yang bercita-cita untuk hidupnya menjadi orang yang hina dina, remeh di hadapan manusia. Semua menginginkan kemuliaan,
semua menginginkan kehormatan, semua menginginkan pangkat dan jabatan. Tapi harus kita ketahui dengan sebenar-benarnya bahwasanya kemuliaan yang hakiki hanya akan didapatkan oleh manusia ketika dia bertakwa kepada Tuhannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah pencipta kita telah menyampaikan kepada kita bahwasanya orang yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Semakin manusia bertakwa, maka semakin mulia dia di sisi Tuhannya. Semakin berkurang ketakwaannya, maka semakin berkurang pula kemuliaannya. Apabila hilang ketakwaan dalam hatinya, hilang pula nilainya di sisi Tuhannya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di dunia ini orang yang takwa dia dicaci oleh manusia. Mungkin di dunia ini orang yang takwa tidak punya apa-apa. Mungkin di dunia ini orang yang takwa dia miskin papa. Mungkin di dunia ini orang yang takwa dia sakit-sakitan sepanjang hidupnya. Tetapi ketika kelak di akhirat dalam kehidupan yang selama-lamanya, tampaklah kemuliaan dia di hadapan semua manusia. Dan semua manusia mulai zamannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai yang terakhir yang lahir sebelum hari kiamat akan memuliakan dia, menghormati dia, mengagungkan dia. Tetapi sebaliknya, ketika orang dia tidak bertakwa dalam kehidupannya ketika di dunia, mungkin dia di dunia menjadi orang yang kaya raya, mungkin di dunia dia menjadi seorang yang raja di raja. Mungkin di dunia dia dihormati oleh manusia. Mungkin di dunia dia banyak pengaruhnya. Mungkin di dunia dia banyak penggemarnya. Tetapi nanti di akhirat sana, orang yang tidak ada ketakwaan dalam hatinya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh manusia. Ayahnya menghinakan dia, temannya menghinakan dia, ibunya menghinakan dia, bawahannya menghinakan dia, istrinya, anak-anaknya pun menghinakan dia. Orang yang dulu memuliakannya akan mengejeknya, orang yang dulu memuja-mujanya akan mencercanya, dan dia akan malu, saking malunya sampai tanpa terasa menggigit tangannya sampai habis pun tidak terasa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin meraih kemuliaan yang sebenarnya, maka satu-satunya cara adalah dengan mempraktekkan ketakwaan dalam kehidupan kita. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna a'lamakum billahi wa atqakum ana." Orang yang paling takwa kepada Allah dan yang paling kenal kepada Allah adalah aku. Artinya orang tidak akan bisa digambarkan untuk mempraktekkan kehidupan ketakwaan kalau dia tidak ada ilmu agama dalam hatinya. Maka kalau orang itu mulai belajar ilmu agama, berarti dia ingin jadi orang takwa. Kalau dia ingin jadi orang takwa, kemuliaan sudah ada dalam genggaman tangannya, walaupun semua manusia meremehkan dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam majelis kita yang mulia di pagi hari ini, kita tidak perlu bicara yang panjang-panjang. Kita cuma pengen meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali masih memilih kita sebagai orang iman dan Islam, dan Allah menambahkan kemuliaan dalam diri kita, yaitu memilih salah satu dari keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita, dipilih untuk menjadi orang-orang yang ahli ilmu agama, yang mana kenalan dengan orang baik itu akan bermanfaat ketika di akhirat. Allah Akbar. Dalam suatu hadis dikatakan, ada dua rombongan
Yang satu rombongan masuk surga, yang satu rombongan ke neraka. Yang mau masuk surga wajahnya begitu bercahaya seakan-akan bulan purnama. Sedangkan yang mau masuk neraka wajahnya hitam legam seperti arang. Maka ketika rombongan itu berpapasan, salah satu dari orang yang mau ke neraka itu berteriak kepada ahli surga, "Hai fulan, kenalkah kamu kepada aku?" Ahli surga tadi mengatakan, "Siapa kamu? Saya nggak kenal kepada kamu." Maka ahli neraka mengatakan, "Wahai fulan, saya dulu orang yang pernah menuangkan air wudhu untuk kamu ketika di dunia, yang pernah membantu kamu ketika di dunia. Masa kamu tidak kenal kepada saya?" "Oh iya, saya kenal kepada kamu." "Lah kamu kenapa kok seperti itu?" "Saya ini banyak maksiat, jarang taat kepada Allah, jarang sholat ke masjid. Maka akhirnya saya dihukum oleh Allah masuk neraka. Tolonglah aku." Maka ahli surga tadi berkata, "Ya Allah, hamba-Mu fulan ini pernah membantu aku sekali ketika di dunia, ya Allah. Maka berikanlah dia kepada aku, izinkanlah aku untuk mengajak dia ke surga." Maka Allah berfirman, "Ya, ajaklah teman kamu itu untuk masuk surga." Jadi membantu sekali saja kepada ahli iman. Kalau kita ini ikhlas, bisa jadi perbuatan yang sekali, yang mungkin kita sudah tidak ingat lagi, itu akan menyelamatkan nasib kita untuk selama-lamanya ketika di akhirat sana. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita harus menambahi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa syukur Allah Subhanahu wa taala akan menambah-nambahi nikmat ini. Dan kita kalau memiliki rasa syukur, berarti kita faham tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam satu ayat dikatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang bisa menghormati perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah, berarti ada tanda takwa dalam hatinya. Kalau ada takwa di dalam hatinya, berarti dia akan jadi orang mulia. Sebaliknya, kalau orang tidak bisa bersyukur, maka berarti dia tidak mengagungkan perkara yang diagungkan oleh Allah. Kalau dia tidak mengagungkan perkara yang diagungkan oleh Allah, berarti dia orang yang hina di sisi Allah. Kalau orang yang hina di sisi Allah, Allah tidak peduli di mana dia akan hancur. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana semua yang hadir di majelis ini, laki-lakinya, wanitanya, anak-anaknya, orang tuanya, sama-sama membuat tekad baru, sama-sama membuat niat baru. Bagaimana hidup yang cuma sekali ini agar menguntungkan kita dunia akhirat. Bagaimana umur yang cuma nggak tahu berapa menguntungkan kita dunia akhirat. Bagaimana anak-anak kita menguntungkan kita dunia akhirat. Bagaimana harta kita menguntungkan kita dunia akhirat. Bagaimana rumah kita menguntungkan dunia akhirat. Dan semua itu bisa menjadi menguntungkan bagi kita apabila terpraktekkan ketakwaan dalam mereka semua. Kita takwa dalam urusan diri kita. Perintah Allah semua kita kerjakan, larangan Allah semua kita tinggalkan. Kita takwa dalam urusan umur kita, tidak digunakan untuk perkara yang sia-sia. Kita takwa dalam urusan anak kita, anak kita ajak dalam urusan kebaikan. Kita takwa urusan rumah kita digunakan untuk ketakwaan. Kalau sudah itu semua kita praktekkan, maka akhirnya kita berangkat ke akhirat dalam keadaan tersenyum. Tetapi sebaliknya, kalau kita ini tidak peduli dengan hal ini, kemudian kita cuek saja, merasa ini urusannya orang lain, ini urusannya orang masjid, ini urusannya orang yang jenggot-jenggot, ini urusannya orang pesantren, saya nggak ada urusan dengan agama, agamanya cukup setahun sekali saja untuk hari raya. Maka apa yang terjadi? Idza mitta lam tarhal bizadin minat tuqa wala qaita ba'dal maut man qad tazawwada nadim ta'ala annaka laysa kamislihi wa annaka lam tursid lima kana arsada. Idza mitta lam tahmil bizadin minat tuqa, apabila kita mati dalam keadaan tidak membawa bekal berupa amalan takwa, wala qaita ba'dal maut man qad tazawwada, kemudian setelah mati ketemu orang yang banyak bekalnya, ketemu orang banyak puasanya, banyak hajinya, banyak sedekahnya, banyak dakwahnya, banyak baca Qur'annya. Apa yang terjadi?
nadimta ala annaka laisa kamislihi. Kita akan menyesal kenapa kita tidak berbuat seperti dia sehingga dia jadi orang mulia, sedangkan naudzubillah kita menjadi orang hina dina. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah jauh-jauh membayangkan dan akhirat. Kita bayangkan saja seandainya kita ini berjalan kaki, kemudian teman sesekolah kita tiba-tiba lewat pakai Lamborghini, maka hati kita sakit. Kenapa saya nggak senasib dengan dia? Kenapa saya hanya bisa jalan kaki sedangkan dia naik mobil Ferrari? Kalau seandainya kita ini punya rumah hanya kecil saja, kemudian tetangga kita punya rumah besar, rumah gadang, besar sekali, maka kita akan sakit. Kenapa rumah saya hanya satu petak tanah sedangkan rumah dia besar sekali? Kalau kita ini sedang jalan di atas kursi roda, kakinya sudah hilang semua, tangannya lumpuh, tidak bisa digerakkan lagi, kemudian lihat orang yang sedang olahraga futsal, lari ke sana kemari, maka kita akan sedih. Kenapa sih tidak bisa lari sebagaimana dia? Itu padahal di dunia. Kita melihat orang kaya, hati kita sakit. Maka nanti kalau kita lihat orang masuk surga, sedangkan kita di neraka, lebih sakit lagi. Kita melihat orang dia bernikmat-nikmat dengan tunggangannya di surga sana, sedangkan kita bersusah payah dengan minuman air panas di neraka, itu akan lebih sakit lagi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan agama bukan urusan beberapa gelintir orang saja. Urusan agama bukan urusan sebagian manusia. Urusan agama adalah urusan kita semua. Siapa yang mementingkan agamanya, berarti dia memikirkan dirinya sendiri. Siapa yang tidak mementingkan agamanya, berarti dia tidak sayang kepada dirinya sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam majlis kita yang mulia ini, walaupun mungkin majlisnya tidak seberapa besarnya, walaupun tidak seberapa selesa tempatnya, tapi insya Allah majlis-majlis seperti ini majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Seandainya majlis kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memandang kita dengan pandangan rahmat, maka begitu kita bangkit dari majlis, Allah akan berfirman, ankumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atikum hasanat. Bangkitlah dari majlis kebaikan dalam keadaan semua dosa kamu sudah diampuni, keburukan-keburukan kamu diganti dengan kebaikan. Allah Akbar. Walaupun temannya kecil, tapi kalau diridhoi oleh Allah, kita akan kumpul lagi di tempat yang lebih besar, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Tapi sebaliknya, walaupun perkumpulan besar dihadiri oleh orang-orang besar, tapi kalau di situ tidak dibicarakan tentang agama, maka majlis itu akan jadi penyesalan untuk selama-lamanya ketika kita sudah berangkat ke akhirat sana. Maka itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubaraka, tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma, la taj'alna wa la ma'ana wa la fina wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa teman-teman seperjuangan kami. Ya Allah, ampunilah dosa umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami. Ya Allah, selesaikanlah masalah-masalah kami. Ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, penyakit yang zahir maupun penyakit yang batin. Ya Allah, bayarlah hutang-hutang kami. Ya Allah, tambahlah kekurangan-kekurangan kami. Ya Allah, mudahkanlah kami semua ya Allah untuk menggapai cita-cita kami yang baik ya Allah, di urusan dunia maupun urusan akhirat, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Ya Allah, tutupilah aib-aib kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, tambahlah semua kekurangan kami, gantilah semua kekurangan dengan kesempurnaan, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Murni anugerahmu ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami, pilihlah ahli keluarga kami, pilihlah santri-santri kami, pilihlah pesantren kami, pilihlah kami semua ya Allah untuk berkhidmat kepada agamamu. Pilihlah kami semua ya Allah untuk menjadi pewaris-pewaris ilmu Rasulmu. Pilihlah kami semua ya Allah untuk menjadi manusia-manusia yang layak untuk mendapatkan ridhamu. Pilihlah kami semua ya Allah sebagai umat yang menggembirakan Nabi-Mu tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Murni anugerahmu ya Allah, murni anugerahmu ya Allah, murni anugerahmu ya Allah. Ya Allah, terimalah majlis kami ini ya Allah. Ya Allah, terimalah majlis kami ini ya Allah. Ya Allah, berkailah majlis kami ini ya Allah. Ya Allah, berkailah majlis kami ini ya Allah. Terimalah orang-orang yang hadir di dalamnya ya Allah.
terimalah wali-wali santrinya, Amin. terimalah santri-santrinya, terimalah ustadz-ustadznya, tunaikanlah semua hajat mereka tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Murni anugerahmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.